Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oning Clarissa dengan NPM Mahir 336 dari kelas Governansi Digital I041. Dan di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester saya terkait governansi digital. Untuk yang pertama adalah apa perbedaan dari tata kelola pemerintah konvensional dan berbasis digital. Jadi tata kelola pemerintah konvensional adalah tata kelola pemerintah yang masih manual, di mana sistem administrasinya masih dilakukan secara fisik, tatap muka, dan birokrasinya itu masih terbilang sangat panjang. Sementara itu, e-government atau pemerintah yang berbasis digital adalah pemerintah yang berbasis digital atau yang kita ketahui dengan digital governance, di mana semuanya sudah memakai teknologi informasi, misalnya pelayanan publik yang bisa diakses melalui website atau aplikasi dan data dikelola secara elektronik. Lalu koordinasi antar instansi juga lebih cepat, di mana birokrasinya tidak sepanjang tata kelola pemerintah yang manual. Pemerintah digital itu terbilang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat apabila implementasinya itu sudah bagus untuk dilaksanakan. Lalu pertanyaan nomor 2 ini masih relevan dengan pertanyaan nomor 1. Apa solusi untuk mengatasi kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat? Jadi yang kita ketahui bahwa e-gov ini sangatlah bagus untuk diterapkan karena lebih efisien, tapi di lain sisi ini juga terbilang sebuah masalah karena masih banyaknya beberapa masalah seperti kesenjangan digital dan kesusahan akses dan lain-lain. Lalu apa sih solusi untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut? Jadi karena ini konteksnya adalah e-gov atau e-government atau pemerintah digital, jadi pemerintah ini bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memperluas infrastruktur digital, seperti contohnya pemerataan internet di beberapa daerah terpencil. Memang bahkan di kota Surabaya yang terbilang kota terbesar di Indonesia dan pelayanan publiknya itu sudah terbilang luas, masih ada beberapa internet yang susah untuk dijangkau gitu. Tidak bisa dibilang tidak support 5G atau sudah support 4G, tetapi sinyalnya masih terbilang lambat atau lemot gitu. Nah, yang kedua ini pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital. Jadi pemerintah tidak hanya memberikan alat, tetapi juga memberikan pengajaran terhadap sistem tersebut, entah itu ke aparatur atau masyarakatnya sendiri gitu. Lalu yang tiga, pemerintah ini juga memerlukan kebijakan yang inklusif. Buat apa? Buat seluruh lapisan masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan digital. Dan yang terakhir, pastinya pemerintah ini juga perlu melaksanakan kerjasama. Kerjasama ini tidak hanya kepada sektor swasta, tapi beberapa komunitas-komunitas atau sektor-sektor yang ada yang bisa menjangkau sampai daerah-daerah terpencil. Kenapa seperti itu? Agar pengembangan teknologi atau e-government ini bisa lebih cepat dan merata. Lalu pertanyaan yang ketiga ini juga sangat relate dengan pertanyaan yang pertama dan kedua. Bagaimana tantangan implementasi e-government di negara berkembang, apalagi di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia sendiri itu tantangannya banyak sekali dan itu sangat tidak asing untuk ditemui di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur internet dan listrik itu sangat umum terjadi karena di Indonesia sendiri internet yang masih bisa akses untuk 5G atau 5G itu
hanya beberapa daerah saja, dan itu tidak merata, masih ada di kota-kota besar. Bahkan di kota besar pun masih ada daerah yang belum bisa mengakses layanan dengan cepat gitu. Lalu yang selanjutnya itu yang jelas SDM. SDM yang kurang mumpuni di bidang teknologi, entah itu pembuatnya atau entah itu governmentnya atau masyarakatnya sendiri. Seperti yang kita tahu, di seusia saya atau yang biasa kita sebut Gen Z, ya di sekitar usia remaja sampai 30 tahun itu terbilang sudah mumpuni untuk melaksanakan e-government, karena memang secara pengetahuan digitalnya itu sudah bagus, sudah siap untuk mengakses berbagai layanan dan berbagai pelayanan publik ini secara digital. Namun untuk usia rentan seperti 40 ke atas itu beberapa sudah mengerti, tapi masih banyak yang tidak bisa mengakses dan tidak pengetahuan mengenai digitalnya itu masih terbilang kurang. Jadi itu merupakan tantangan yang sangat besar sekali bagi implementasi e-government. Dan yang terakhir itu yang perlu diperhatikan lagi adalah masalah keamanan data, di mana beberapa kasus terakhir itu Indonesia mengalami kebocoran data cyber. Karena yang kita tahu bahwa perang itu tidak hanya dilakukan senjata, tidak hanya perang senjata, tapi ada yang namanya perang cyber, di mana keamanan data ini sangatlah riskan jikalau keamanannya sangat kurang. Nah, di sini juga ada relevan di mana antara keamanan data dan juga SDM pemerintah ini bisa terjadi karena tidak ada anggarannya untuk hal ini atau focusing di keamanan cyber dan hal lainnya gitu. Padahal itu sangat dipentingkan, sangat fondasi yang cukup kuat untuk membangun e-government, yaitu SDM-nya dan juga keamanan cyber. Tuh. Selain itu, resistensi dan birokrasi juga sering terjadi karena belum semua pegawai itu siap beradaptasi dengan sistem digital. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, faktor anggaran dan regulasi yang belum sinkron juga bisa menjadi hambatan yang sangat besar. Lalu yang terakhir, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital untuk meningkatkan kepercayaan publik. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya e-government ini secara teoritis dan materi itu sangatlah bagus, karena secara transparansi itu sangat mudah sekali. Karena transparansi bisa berarti masyarakat bisa mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, atau kinerja pemerintah secara terbuka melalui platform digital. Itu kan lebih mudah karena bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu. Sedangkan akuntabilitas berarti setiap tindakan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan karena semua data terekam dan bisa dilacak. Nah, hal ini sangat penting untuk membangun e-government karena ketika kedua prinsip itu dijalankan, masyarakat akan merasa pemerintahnya jujur dan bisa dipercaya karena tidak ada hal yang ditutup-tutupi dan semua prosesnya jelas. Sekian jawaban dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya usahakan mendapatkan hasil yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.